mantan polisi yang pecandu dan sekarang mentalnya dan emosinya agak terganggu dikarenakan yaitu ya edik akan narkotika. Nah Mas, gimana jadi rencananya? Berobat lanjut aja. Udah dengar bisikan? Iya, suara orang ngobrol, suara orang bicara, itu aja. Udah pernah dengar gitu? Udah pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita udah sampai di Yayasan Al-Fajar Berseri. Tujuan kita kali ini mau anterin Mas yang dulunya seorang polisi ya, polisi tapi dinonaktifkan lah ya karena kecanduan narkoba. Jadi kita bawa ke sini dulu. Tadinya tuh mau dibawa ke RSKO, tapi RSKO-nya karena penuh dan belum ada kamar yang tersedia, jadi kita putuskan dan keluarganya juga menerima ya Mam ya, untuk dititipkan dulu sementara di Yayasan Al-Fajar Berseri. Jadi kan lumayan juga ya untuk dia belajar bagaimana caranya menangani dan menjadi relawan untuk ODGJ di sini gitu. Terus ada apa? Kan di sini juga ada apa namanya untuk pelajaran agama juga ya. Untuk orang yang ketergantungan. Jadi kan dia bisa lebih banyak mendekatkan diri pada Allah supaya dia juga jadi lebih baik, semoga bisa berubah dan hilang dari kecanduan-kecanduan yang sebelumnya gitu. Tuh guys, itu akibat narkoba. Jadi jauhilah narkoba dan jangan pernah menyentuh kalau bisa guys. Cuma karena narkoba jadi langsung hilang semua masa depannya guys. Tapi semoga dibalik ini semua bisa jadi relawan mungkin ya Mam ya. Bisa jadi lebih baik lagi. Oke guys, sekarang kita mau turun dulu. Kita mau ketemu Pak Haji ya Mam, untuk bicarain lebih lanjut. Tonton terus ya guys. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, dari Jambi, dari Riau, dari Papua paling jauh. Ya artinya udah nasional gitu. Ya tadinya kan kita mau masukin dulu ke mana RSKO yang di mana, tapi tadi kita terbang ke sana dapat info bahwa RSKO-nya penuh. Nah sebenarnya kita udah masukin alamat nggak ngantrinya gitu Pak. Nah kalau kita balikin ke sana, lingkungannya di sana tuh kurang bagus ya Bu ya, nanti bisa takutnya bisa balik lagi gitu. Nah, ya pertama intinya tadi siapa tadi bapak siapa? Intinya Pak ada niat sembuh. Ya betul. Ya semua kita ini cuma hanya membantu ya. Bantu, Allah memberikan kemudahan kalau kita ada niat gitu, ya. Karena kalau tanpa ada niat dari hati kita, itu tadi namanya membantu itu kan nggak sepenuhnya ya, karena membantu gitu. Yang punya hajat kan artinya yang bersangkutan gitu. Jadi dari Mas ingin sembuh, berusaha. Ada yang kecanduan lem, ya. Ada yang kecanduan ada yang kecanduan gadget ya. Namanya udah kecanduan, itu sulit dikendalikan kalau tanpa bantuan orang lain ya. Kita memang ada niat ingin sembuh, tapi kita nggak bisa mencegah karena tadi tekanan jiwa ini seolah-olah seperti gimana ya. Itulah yang agak sulit kalau tidak dilibatkan atau akses yang sangat sulit untuk menjangkau. Kalau masih bisa ada akses, nggak bakal bisa sembuh ya.
ada juga yang kecanduan. Nah, sama kayak gitu. Itu kan termasuk udah kalau berlebihan, apapun indikasinya menjadi suatu yang tidak baik. Tidak baik. Sama kayak narkoba juga kalau berlebihan, kayak kan tadi termasuk narkoba. Termasuk obat aja tuh yang ringan ya, kena berlebihan, akhirnya kecanduan. Nah di sini juga ada juga gitu. Nah tadi yang penting ada niat. Jangan kita merasa wah ini mah tempat orang ODGJ. Ya ODGJ kan artinya kan manusia juga ya, gitu. Ya artinya kalau kita ada niat sembuh, insya Allah dimanapun kita berada, insya Allah bisa sembuh gitu. Ya untuk sementara aja Pak, kalau sana ini kita masukkan ke sana sambil menunggu ketersediaan kamar sebenarnya kosong. mau bantu-bantu Teh Novi, cuman kan harus dipastikan dulu kesehatannya gitu. Kan nanti mungkin Mas juga bisa belajar sini ya. Nah, kedua saudara kita nih. Saudara kita ini adalah orang-orang sukses di sini. Ada guru bahasa Inggris, ada dokter, ada yang hafal Al-Quran. Karena barangkali saya sih nggak sebut mereka tuh sakit, cuma mungkin nasibnya kurang beruntung. Nah, di sini nanti Mas bisa belajar. Oh ternyata saya ini lebih beruntung dari mereka. Walaupun mungkin saya bahasanya diponis nih, wah pemakai inilah itulah. Itu kan manusia. Kalau kita ada niat untuk kembali untuk baik, saya rasa mungkin masih bisa lah gitu. Ya. Masih ada kesempatan Jadi, lagi ya Pak ya. Nah, kalau di sini saya tidak mengawasi kemana nih, saya nggak awasin. Kenapa? Karena Mas Adi kan ingin sembuh. Beda sama ODGJ. Kalau ODGJ kan karena akal nggak sehat, dia pasti pergi. Kalau sehat akalnya, cuman mungkin tadi sedikit harus ada bimbingan, ya istilahnya nanti ada kita bertukar pikir, ya memberikan motivasi gitu, ada memberikan penguatan gitu. Nah, di situ nanti kita barangkali Allah berikan kemudahan bisa jadi kembali. Nah, Mas katanya seorang polisi, betul? Iya, betul. Dulu pangkatnya apa terakhir? Bribtu. Masya Allah. Berapa tahun aktif di kepolisian? 16 tahun. 16 tahun. Sudah punya anak? Ada satu. Istri? Bisa. Bisa. Anak aduh umur berapa? 9 ya? 9 tahun. Ibu apa aja ibunya? Iya, ibu. Masya Allah. Bapak? Saudara. Sepupu. Sama ibu. Ya, itulah ya sebetulnya orang yang terhormat kan Bu ya. Polisi itu adalah orang yang dihormati oleh masyarakat ya. Ya artinya kita juga nggak merasa kita tuh bahwa kita kecewa, masih banyak yang harus kita. Yang penting tadi ada niat untuk berubah dan ingin sembuh. Udah itu aja intinya ya. Kalau kita nggak ada yang ingin sembuh ya keluarga nih termasuk timnya Mbak Novi termasuk saya juga nggak bisa kalau tanpa yang bersangkutan ada niat gitu ya. Memang bahasanya obat itu pahit. Iya. Contohnya kita minum jamu nih, minum jamu untuk jamu itu kasih yang pahit dulu, karena itu mengandung obat. Ntar habis pahit baru madu kan begitu ya gitu. Sama berobat juga pahit dulu gitu. Yang penting ada niat ya gitu. Nah, jadi ini saya sebagai nih orang-orang ODGJ. Mereka pinter-pinter, ada yang sarjana, tadi ada akper, ada dokter, ada abri itu ya kopral ya, ada guru bahasa Inggris, ada yang hafal Al-Quran. Jadi bukan kita, wah saya kan polisi, mana mungkin saya nyambur sama ODGJ. Ya tidak juga kan ya. ODGJ tempatnya. Kalau nanti tempatnya beda, saya pisahin gitu. Saya nggak campurin. Bahkan di situ nanti bisa membantu aktivitas di sini. Artinya saya nggak ngawasin, takut pergi gimana tuh, saya nggak ngawasin karena itu bukan ODGJ. Cuma tadi ya sedikit mungkin tadi ada rasa ketergantungan aja, gitu ya. Gitu. Ya mungkin itu Mas. Ya. Nah, ya jadi nanti selepas bebas di sini bebas. Nah kalau tidur nanti saya kasih tempat. Iya, oke. Ya sendiri maksudnya nggak nyampur dengan ODGJ enggak gitu. Mungkin itu Mbak ya. Makannya Mbak, makannya gimana? Nah kalau makan nanti Ibu nanya sama orang kantor ya. Ya nanti Ibu apa nih tipe seperti apa? Enggak pun juga nggak masalah gitu. Saya nggak minta Bu harus bayar sekian enggak gitu ya. Karena ini kan sehat Bu ya, pasti kan beda sama ODGJ. Nah, gitu. Contoh, kalau ODGJ kan ada rokok yang dikasih desep, enggak pun nggak masalah. Kalau ini kan nggak bisa, karena dia kan sehat gitu. Nanti kita bedakan antara ODGJ dengan orang sehat gitu. Dan pelayanan pun juga beda, gitu ya. Kalau ODGJ kan mungkin kalau bilang udah nggak ada rokok, kan udah. Tapi kalau orang sehat kan, kita nggak mungkin seperti itu. Perlakukannya beda, ya. Gitu. Bukan perbedaan arti kita tidak manusiawi, bukan. Karena orang ODGJ dan orang yang sehat kan beda. Misalkan kayak si Anton nih, Anton tadi tuh ya. Pak minta rokok Pak, nggak ada. Dicari kertas itu, linting-linting. Karena kan dia ODGJ. Kalau ini mah kalau misalnya ada yang minta rokok Pak, nggak ada. Nggak mungkin dia linting-linting kertas. Itu perbedaannya ya, gitu.
nanti ibu kalau memang ibu ada niat untuk nitipin buat kebutuhan dia selama berapa 2 hari ya? Nggak tahu Pak, ini 2 hari Pak? Adanya di kamar sana. langsung dijemput lagi kok Pak. Ya, semoga aja sih cepat lah ya. Semoga Misalnya sini betah ya, kita betahin ya gitu. Jangan nanti wah ini ODGJ mulu nih. Sambil katanya sambil mau lihat-lihat Pak cara gimana mau Ngatasin jadi ODGJ. relawan gitu. Tapi di sini lebih bebas. Kalau rumah sakit itu nggak bebas. Iya benar. Ya, saya bukan orang rumah sakit, tapi saya sering jemput pasien-pasien rumah sakit. Rumah sakit itu dia mah udah ada aturannya. Iya. Yang penting kalau misalnya kemana-mana nih harus ada izin. Iya. Kalau saya bilang, wah jangan pergi, jangan maksa. Itu masuk berarti ODGJ kalau kayak gitu kan begitu ya Iya, gitu. iya, Karena kan ada aturannya. Nah kalau pergi Pak, saya mau pulang Pak sendiri jangan. Saya tunggu keluarga dulu. Saya kontak dulu keluarga seperti apa. Kalau pergi sendiri tanpa ada izin, tanpa bawa uang juga, takut nanti kenapa-napa di jalan. Iya benar. Tapi kalau izin dulu, ya, ngobrol dengan keluarga dulu, udah pemanasan izinkan aja. Wih, ini ongkos nggak ada Bu, kasih Pak. Kita segantikan, kita kasih ongkosnya. Iya benar. Nah. Jadi supaya Mas itu merasa diperlakukan bukan ODGJ, ya gitu, ya. Saya kira kali Mas Andri ini cuma kecanduan tadi narkoba aja. Tapi kalau udah minum obat ini, artinya udah ada diagnosa dokter. Artinya Mas Andri ini sudah divonis bahwa dia terganggu jiwanya. Karena kan kasih obat ini. Iya. Nah ini kan tadi ada obat penenang kan tuh ya, Iya, benar. ada obat tidur. Benar. Iya. Nah artinya ibu apa? Artinya Mas ini termasuk orang ODGJ. Ibu kalau kasih obat ini kenapa Bu kalau nggak kasih obat ini? Dianya nggak Bisa Mas? Enggak juga. Cuman Enggak tidur aja, insomnia. Oh nggak bisa tidur, Iya nggak bisa sulit tidur. Sulit tidur. Kalau dikasih penenang tidur. Pak Sulis. Tapi kalau dokter bilang sampai kapan berarti nggak ada Nggak ada. nggak ada. Mas Andri berapa umurnya? 36. 36 ibu ya. Kalau umur 70 berarti Bu minum obat Bu nih 40 tahun. Iya. Iya. Dia sakit ini aja. Semenang sakit, kalau udah tenang mungkin nggak ini. Nanti nagih Bu, nanti nagih lagi dia. Ini kan obat yang mau berhenti dari dokter. Nanti dia akan nagih. Misalkan nggak minum obat tidur nih ya, dia susah tidur bisa tuh. Lagi, Kasih obat lagi. Itu makanya saya sekian banyak ini pasien saya tuh nggak minum obat. Iya, boleh. Karena saya nggak pakai dokter, Iya, bisa bukan juga. dokter. Iya. Boleh Kalau juga. mereka sehat alami, Iya. bukan harus Takutnya bawa obat tergantung gitu. juga, benar. Karena saya bukan dokter. Iya, gitu ya. Tapi ini kan udah Siapa aja. udah apa maksudnya udah diagnosa dokter. Iya. Kalau nggak diminum juga nanti dia bisa nggak bisa mengendalikan Iya. tadi susah tidur, gelisah, Iya benar. berhalusinasi. Iya. Nah, ini kan obatnya ini. Iya. Gitu. Udah ini saya pegang aja ya Iya. selama di sini. Iya. Tapi ini tetap saya kasih Bu obatnya. Iya. Kalau misalkan dia berobat sama saya, jangka waktu yang ditentukan saya berhentikan minum obatnya. Iya. Iya. Tapi nanti ngamuk nih. Iya. Ngamuk bisa lah kayak kopral tuh Abri kayak gitu. Tapi setelah dia udah nggak minum obat, dia mulai tenang dah tuh. Netral, tinggal kita membimbing mentalnya aja. Iya, benar. Nah kayak ini kan dulu minum obat nih. Kayak bapak ini nih. Sekarang kan udah enggak tuh. Gitu. Yaudah nanti obatnya saya pegang aja Iya, Mas iya, Andri iya, ya. iya, nggak apa-apa. Karena ini udah ada dokter jangan nggak dikasih harus dikasih Iya, harus iya. gitu. Iya. Ya Mbak ya. Iya, Nah, siap. Makasih. Makasih banyak Pak Mas. iya. kasih. Ini udah ada aturannya ya. Ada Iya. ya. Malam sama ini ya, pagi ya siang ya. Iya ada semua itu. Iya dah. Yaudah Mas ya. Iya. Nah. Jadi guys, sekarang kita udah selesai ya Mam kerjaan tugas kita untuk mengantarkan Mas di yayasan, dititipin di sini. Sampai kapan Mam? Sampai RSK-nya ada kamar kosong lah ya. Kosong untuk Mas Andri. Jadi itu aja ya guys. Mudah-mudahan Mas Andri bisa belajar, nanggulangin ODGJ. ODGJ, belajar agama juga ya Mam di sini. Semoga juga bisa jadi lebih baik, emosinya juga makin terkontrol. Semoga ya Mam ya. Amin. Ya kita doakan yang terbaik untuk Mas. Jadi itu aja ya guys hari ini vlognya. Bye. Saya barusan aja dapat telepon dari keluarganya si Mas. Yang ini. Katanya besok sudah bisa masuk. Ini yang polisi. Oh, berarti nggak perlu sini dong? Nah makanya ini untung tadi kita Iya. kita tinggal di sini untung kita beli ini dulu. Nah on the way ke sini tadi dapat telepon katanya besok sudah bisa masuk ke RSKO. Iya. Terus tadi
Dianya juga bilang, Bu kalau gitu terserah mau di sini boleh atau mau pulang juga nggak apa. Yaudah kita bawa pulang aja. Pulang aja mau semalaman sendiri ya, soalnya Iya, semalaman makanya pulang aja nggak besok. apa-apa. Iya, makanya daripada nanti saya kesini lagi. Iya betul. Nganterin gitu kan. Balik juga kan waktunya. Toh keluarganya juga ada yang mau nganter ke sana gitu kan. Ya udah. Bentar, obatnya, sambil obatnya, sambil dulu obatnya. Oh obatnya, iya. Iya. Makasih banyak Oke, Pak Haji. siap. Iya. Nah guys, sekarang kita udah di mobil lagi. Kita dalam perjalanan mau pulang. Tadi pas lagi kita di yayasan, kita dapat kabar dari rumah sakit RSKO-nya bahwa Mas udah dapat kamar. Padahal tadi di sana juga udah dipersiapkan dari udah dapat kamar ya dari Pak Masran ya, Mam. Haji udah nyiapin kamar. Iya, udah disiapin segalanya. Ternyata RSKO-nya bilang udah ada yang kosong ya, Mam ya. Besok enggak sekarang. Jadi kita putuskan dan keluarganya juga bersedia mau dibawa pulang lagi aja. Semua keluarga dan adanya. Iya, maunya di rumah aja. Karena tanggung kan. Cuma sehari ya, Mam. Lagi kesini kan juga agak jauh. Oh iya, kalau ditaruh di sini terlalu jauh nanti Mam jemputnya. Jadi besok kita nganterin ke besok baru kita anterin lagi guys Mas Andri untuk ke RSKO untuk melaksanakan pengobatan yang selanjutnya, Mam, supaya bisa berhenti ya Mas dari ketergantungan obat-obatan. Sekarang kita perjalanan pulang nih guys. Nanti kita lanjut lagi besok ya guys. Bye. You don't feel the same, wondering when it changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini kita lagi di perjalanan ya, Mam. Mau ke apa namanya? Ke RSKO untuk mengantar Mas. Iya, untuk menjalani rehabilitasi ya, Mam. Kan kemarin kita nggak jadi. Iya. Kita pulang karena di Pak Haji juga udah disediakan tempat, tapi ternyata dapat kabar pas sore, udah jam 4 sorean gitulah, bahwa ada kamar kosong. Sudah ada tersedia kamar untuk udah ada tempat untuk masuk ke RSKO. Tapi hari ini, jadi hari ini kita lagi on the way ke rumah sakit tersebut. Gimana Mas? Ya, sehat. Nyaman? Sehat? Nyaman. Udah makan belum? Udah. Deg-degan nggak Mas? Makan belum? Enggak. Yang penting berobatnya jalan, sehat, bisa aktivitas lagi. Ya, aktivitas lagi, amin. Ada persiapan nggak Mas buat ke RSKO gitu? Paling ya semalam minum jamu. Buat apa tuh? Minum jamu buat apa? Buat anti linu-linu. Oh, emang kenapa? Emang kalau di RSKO Ada asam urat. Oh, ada asam urat. Oh, kalau asam urat harus minum jamu berarti ya? Iya. Oh, Kesehatan. jamu kesehatan. Jamu kesehatan. Tapi sebelumnya Mas sudah tahu belum sih RSKO itu tempat apa gitu? Taunya cuman rehab doang. Rehab doang, berarti belum tahu ya? Belum tahu. Oh, kayak gitu. Yang penting nama intinya berobat. Iya, benar, nama itu berobat. Iya. Biar cepet sembuh gitu ya Mas. Sembuh. Bisa kembali lagi seperti Kembali lagi normal normal hari-hari lagi. normal. Bener. Mau jadi relawan nggak? Jadi nggak Mas? Insya Allah nantilah lihat dulu. Insya Allah. Iya. Jadi relawan aja Mas. Iya. Yang kemarin itu belum? Belum. Yang waktu di Palembang, dari Palembangnya belum ya? Lido udah pernah. Oh di Lido itu berarti udah dong. Oh, udah pernah ke Lido Mas? Udah pernah. Oh. Kapan itu Lidonya? 2019 Covid. Pas Covid. Pas Covid. Enak ya di Lido? Padahal enak di Lido apa di Mas? Ya belum tahu kan di Belum tahu juga. Oh enggak, berarti Masnya udah pernah dong kalau di rumah sakit ketergantungan obat itu dapat perawatan aja, berarti udah tahu ya? Udah tahu. Oh, tinggal biasanya belum kan tahu tempatnya minggu aja. pertama isolasi detox. Terus nanti minggu berikutnya itu nggak boleh keluar, nggak boleh dikunjungin, Iya. ya kan? Terus habis itu nanti baru konsultasi sama psikolog. Konselor. Dapat psikolog gitu gak? Iya. Iya. Dapat bimbingan. Baru nanti bulan ke berapa ya? Sebulan, kalau udah sebulan apa berapa minggu gitu Mas? Yang ingat? 2 minggu. 2 minggu. Yang udah mana? boleh keluar, yang udah Iya, boleh detox. belanja sendiri Iya, ke Indomaret berapa Oh, itu udah ada, berapa Mama? minggu? Itu kita yang nulis pakai apa itu? Kita nulis keperluan, terus nanti didatangin rame-rame.
Dibawa dari Indomaret. Oh, dibawain. Iya, Kalau dibawa. nggak salah waktu itu sih saya pernah nanya-nanya juga. Itu kalau nggak salah kalau udah mendekati sembuh gitu baru boleh ya belanja Iya, keluar. boleh pakai pakaian bebas. Minum obat gak? Minum obat juga. Minum obat. Obat apa itu kayak gitu mah? Tapi kegiatannya apa aja di sana? Kalau nggak salah ada olahraga, terus kayak melukis gitu ya? melukis ya banyak. Oh jadi udah pernah sebelumnya. Berapa lama waktu kemarin? 6 bulan malahan. Wah, Lama itu banget, udah. Mas. Lama memang. Lido 6 bulan memang. Terus balik lagi? Enggak. Balik lagi maksudnya memakai. Balik lagi Oh iya. memakai. Setelah 6 bulan itu Relap. balik lagi memakai, Bu. Relap alasannya ini. Istilahnya relap. Jadi gagal dong pengobatan yang lama. Iya. Sayang banget ya Bu, udah 6 bulan gagal lagi. Kenapa tuh Mas balik laginya? Karena Lingkungan apa? tadi. Oh, Lingkungan yang jelas. lingkungan sama kemauan. Sebenarnya itu. Jadi nanti kalau udah pulang mah jangan di lingkungan itu lagi Mam Kalau ya. kemauan enggak ya. Nah, nanti gimana cara menghindari lingkungannya? Iya. Depan aja Jawa aja. Di Jawa ada saudara kan? Ada sudah. Ya, yang kemarin nganterin itu ya. Itu di Manggarai yang Jakarta di sini. Tapi kalau yang di Jawa saudaranya ibu. Oh, ada. Ada. Ibu dari mana, Bu? Apa Lembang? Ada adik sama Yang- kakaknya ibu. yang di- di Bandung. Di Bandung. Oh. Oh, yang kemarin katanya mau itu ya, mau ngajakin bisnis itu kan? Oh bisnis yang pakan ikan ya. Iya, benar. Oh. Ini kan. Oh jadi saudaranya yang bikin pakan ikan gitu mah? Baru mau buka. Oh baru mau buka. Oh, ada yang santri. Andrinya belum ada ini, jadi belum bisa Belum ketemu. jalan. Bisa jalan. Belum ada surat bebas ketergantungan itu ya? Iya. Ya berarti kalau udah dikeluarkan surat itu harus benar-benar bebas loh. Benar-benar bebas. Nanti kalau masih balik lagi, Nah, insya Allah enggak. balik lagi suratnya nggak kepake Nggak lagi, kepake. harus menjalankan rehabilitasi ulang lagi lagi. emang. Iya. Capek juga berarti emang kalau kayak Capek, gitu. iya. Kalau Kan misalnya- itu program itu 6 bulan kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Yang waktu di mana? Lido itu 6 bulan. 6 bulan. Guys, jadi kita sekarang udah sampai Di di RSKO. Kita mau antar Mas. Semoga Masnya cepat sembuh ya, Mam. Amin. Cepat sembuh bisa kembali lagi seperti normal ya, Mas. Nggak ketergantungan obat apapun. Amin. Bisa kembali beraktivitas Iya, betul. yang bermanfaat Bermanfaat. dan tidak balik lagi Ke dunia hitam. Amin. ke dunia itu. Iya. Mungkin sekian dulu kali ya, karena kita kalau masuk di rumah sakit sudah pasti nggak Iya, boleh pakai nggak kamera, boleh pakai kamera, itu udah betul. pasti. Jadi apa namanya, prosesnya mungkin sudah sampai sini. Mudah-mudahan segera dapat dimudahkan prosesnya. Iya. Ya. Yaudah guys, jangan lupa saksikan terus ya. Tonton terus YouTube Pratiwi Novianti, WRPNY sama YouTube Bang Iki Wibowo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. 'Cause it's just me and you. And don't question me or my love. I swear that I'll be faithful for forever.
And don't worry what the world may say. I swear that we can make it. I swear